Cara melupakan cinta pertama. Mengendalikan sikap, mengembangkan perspektif mengenai masa lalu, bangkit dari hubungan. Melupakan cinta pertama dapat menjadi hal yang sulit. Cinta pertama mengajarkanmu seperti apa rasanya menjalin percintaan. Pengalaman pertama memberikan gambaran mengenai apa yang akan kamu jalani hadapi dalam pengalaman serupa itu di masa mendatang. Jika kamu kesulitan melupakan cinta pertamamu, hal ini sangat wajar. Sebagian besar orang kesulitan dan berusaha untuk melupakan cinta pertama, tetapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantumu bangkit. Pertama, batasi pikiran tentangnya. Cobalah berfokus kepada apa yang ada dan jangan memendam perasaan tentang masa lalu. Miliki perspektif yang lebih baik atau sehat mengenai hubunganmu. Meskipun hubungan pertamamu kandas, kamu bisa belajar banyak mengenai diri sendiri ketika jatuh cinta. Setelah bersedih, cobalah untuk bangkit. Fokuslah kepada apa yang ada di hadapanmu, dan bukan kepada cinta yang telah pergi. Metode 1. Mengendalikan sikap. 1. Batasi waktu yang kamu luangkan untuk memikirkan tentang mantan kekasihmu. Kamu mungkin merasa bahwa kamu harus mengenyahkan semua pikiran-pikiran tentangnya sekaligus. Namun, strategi seperti ini justru bisa memberikan dampak negatif. Jika kamu memaksakan diri untuk tidak memikirkan tentang sesuatu, kamu justru akan lebih semakin sering memikirkannya. Daripada mencoba untuk tidak memikirkan mantan kekasihmu, batasi waktu yang kamu gunakan untuk memikirkannya. Ini dapat menjadi strategi berkelanjutan yang lebih efektif. Pilihlah waktu untuk memikirkan tentang mantan kekasihmu. Sebagai contoh, kamu bisa memikirkan tentangnya selama setengah jam di pagi hari. Jika kamu kesulitan membayangkan atau mengingat kenanganmu dengannya, cobalah dengarkan lagu atau pikirkan film yang pernah kalian berdua sukai. Tulislah pikiran-pikiranmu dalam buku harian untuk membantumu mengendalikan perasaan dan memproses apa yang terjadi. Setelah ini, cobalah untuk tidak memikirkan tentangnya sepanjang hari. Jika bayang-bayangnya kembali menyelinap, kamu bisa mengatakan, "Aku sudah memikirkan tentang hal ini tadi. Lebih baik kusimpan hal ini untuk dipikirkan besok." 2. Perhatikan adanya pola pikir yang tidak realistis. Jika kamu terguncang akibat kehilangan cinta pertamamu, kamu mungkin cenderung memikirkan hal-hal yang lebih buruk. Sebagai contoh, kamu mungkin beranggapan seperti, "Aku tidak akan pernah mencintai siapapun lagi," atau "Aku tak akan pernah merasa bahagia lagi." Jika kamu mulai berpikir seperti itu, hentikan dan lawan balik anggapan-anggapan tersebut. Tidak ada dua hubungan yang benar-benar sama. Memang benar bahwa kamu tidak akan pernah merasakan hal yang sama lagi. Namun, ini tidak lantas berarti bahwa kamu tidak akan pernah mencintai seseorang atau merasa bahagia lagi. Bersikaplah secara realistis. Sebagian besar orang pada akhirnya tidak menjalin hubungan sehidup semati dengan cinta pertama mereka. Pikirkan tentang orang tua, teman, atau anggota keluarga yang lain. Mereka semua mungkin pernah kehilangan cinta pertamanya, tetapi pada akhirnya menjalin hubungan yang baik atau sehat. Berpikirlah secara spesifik. Sebagai contoh, jika kamu merasa bahwa kamu tidak akan pernah menemukan cinta lagi, gantilah anggapan seperti itu dengan, misalnya, "Jika aku mulai membuka hati lagi setelah siap, aku bisa saja menemukan kembali cinta. Aku tidak akan berakhir dengan kesendirian begitu saja." Ingatkan dirimu bahwa meskipun situasi terasa sulit saat ini, dengan berbagai kemungkinan kamu akan kembali mencintai seseorang dan merasa bahagia. Bahkan jika hal tersebut memakan waktu yang tidak sebentar. Bicaralah kepada teman, anggota keluarga, atau konselor yang bisa dipercaya mengenai anggapan atau pikiran yang kamu miliki.
Mereka bisa membantumu mendapatkan perspektif yang lebih baik dan melawan pikiran-pikiran yang tidak realistis. 3. Berfokuslah kepada apa yang ada saat ini. Ingatkan dirimu tentang apa yang kamu miliki saat ini. Pikirkan tentang teman-temanmu, pekerjaan, minat, dan gairahmu. Meskipun kamu tidak memiliki hubungan atau percintaan yang diinginkan saat ini, ada banyak hal lain yang bisa kamu pikirkan. Lakukan berbagai hal agar kamu tetap terpaku kepada apa yang ada saat ini. Nikmati hobi baru. Bergabunglah dengan klub. Ikuti kegiatan sukarela. Daftarkan diri di pusat kebugaran. Aktivitas atau hal apapun yang bisa membuatmu sibuk dan berfokus dapat membantumu. Kenangan-kenangan baru bisa membantumu melupakan masa lalu. Ambil langkah nyata untuk membuat kenangan baru yang lebih baik, agar kamu bisa melupakan mantan kekasihmu. Penting bagimu untuk meluangkan waktu dan melatih kesadaran, serta bercermin kepada perasaan dan pikiranmu pada saat ini. Namun, ada baiknya kamu menyeimbangkan momen introspeksi dengan aktivitas yang bisa mengalihkan perhatianmu dan membantumu berfokus kepada hal-hal lain. 4. Rawatlah diri sendiri. Sangat sulit bagimu untuk berpikir secara positif ketika kamu tidak bisa merawat diri sendiri. Kamu mungkin tidak bisa tidur, berolahraga, atau makan dengan baik setelah melewati putusnya hubungan. Namun, kamu harus tetap menjalani perawatan diri yang mendasar. Dengan begini, kamu bisa tetap menjadi sosok yang kuat dan menghindari pikiran atau anggapan negatif. Selain tidur dan makan dengan baik, berikan dirimu hadiah sesekali. Jangan ragu untuk sedikit memanjakan diri setelah melewati putusnya hubungan. Nikmati malam bersama teman-teman. Pesan makanan dari restoran. Cobalah berjalan-jalan atau bersepeda. Tonton film yang kamu sukai. 5. Hubungi orang-orang yang bisa mendukungmu. Mintalah teman atau anggota keluarga yang bisa dipercaya untuk memeriksa keadaanmu sesekali dan mengingatkanmu dengan halus untuk merawat diri. Mereka juga bisa mengajakmu keluar rumah jika kamu terlalu sering menyendiri. Ingatlah bahwa kamu bisa meminta bantuan saat menghadapi kesedihan atau kehilangan. Terkadang, kamu akan merasa lebih baik dengan berbicara kepada teman yang suportif melalui telepon. Dengan bercerita mengenai perasaanmu, kamu bisa merasa lebih baik dan mengelola perasaanmu. Jika kamu merasa bersalah karena terlalu bergantung kepada teman atau keluarga, buatlah komitmen untuk menunjukkan kehadiranmu, dalam bentuk atau kadar yang sama, jika mereka membutuhkanmu. Metode 2. Mengembangkan perspektif mengenai masa lalu. 1. Periksa pola pikir negatif yang ada. Kamu bisa belajar dari setiap hubungan. Ini semua merupakan proses untuk berkembang dan berubah, agar kamu bisa menemukan hubungan romantis yang sehat, bahagia, dan langgeng. Ketika berusaha melupakan cinta pertamamu, perhatikan adanya pola pikir negatif yang harus kamu hindari atau cegah dalam hubungan berikutnya. Pikirkan penyebab kandasnya hubunganmu. Apakah ada sikapmu yang sebetulnya bisa diubah? Apakah ada penyebab ketidakcocokan kalian berdua? Mengapa kamu tertarik kepadanya? Apakah itu disebabkan oleh alasan yang salah? Sering kali hubungan berakhir karena dua orang tidak cocok satu sama lain. Kamu bisa melihat hal ini sebagai kesempatan untuk mencari tahu cara memilih seseorang yang lebih cocok tepat di masa mendatang. Berbicara dengan sosok yang berpikir secara objektif membantumu mengenali pola-pola ini dan menemukan jalan keluar. Mengobrollah dengan teman yang bisa kamu percaya atau temui konselor yang bisa membantumu menilai hubungan dalam cara yang lebih seimbang dan objektif. 2. Biarkan dirimu menikmati kenangan masa lalu. Kamu tidak harus menghapus semua kenangan tentang mantan kekasihmu.
Seiring berjalannya waktu, kamu bisa tersenyum ketika mengingat apa yang pernah terjadi. Cinta dapat memicu perasaan bahagia, dan cinta pertamamu akan selalu menjadi hal yang spesial. Jika kamu bisa tersenyum ketika mengenang cinta pertamamu, biarkan dirimu menikmati kenangan tersebut daripada sekadar menghapus atau melupakannya. Kamu bisa mendapatkan kekuatan melalui kenangan lama. Pandanglah kenangan tersebut sebagai cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kamu adalah sosok penyayang. Mengenang diri sendiri sebagai sosok penyayang dapat menjadi hal yang baik. Kenangan lama juga bisa membuatmu merasa lebih baik dalam situasi-situasi buruk. Kamu mungkin tiba-tiba teringat akan kata-kata penyemangat yang diucapkan oleh mantan kekasihmu ketika kamu merasa kecewa terhadap diri sendiri. Kamu bisa mengingat atau membawa kenangan-kenangan baik, selama kamu tetap menyadari bahwa hubungan lamamu sudah berakhir. 3. Sadarilah bahwa tidak ada yang spesial mengenai cinta pertamamu. Cinta pertama dapat menjadi pengalaman yang mengesankan. Kamu belajar banyak mengenai diri sendiri dan bisa mengalami cinta untuk pertama kali. Namun, orang-orang cenderung membesar-besarkan pengalaman pertama mereka dengan sesuatu. Biasanya tidak ada yang spesial mengenai hubungan pertamamu selain statusnya sebagai pengalaman pertamamu dalam berhubungan. Ingatlah bahwa kamu secara naluri akan mengagung-agungkan pengalaman-pengalaman pertamamu. Jangan sampai mentalitas seperti ini merusak kemampuan untuk menikmati apa yang ada saat ini. Kamu mungkin mengenang pengalamanmu dengan cinta pertamamu secara menggebu-gebu. Dalam hubungan baru, hal seperti ini bisa memicu kecenderungan untuk membandingkan perasaan saat ini dengan perasaan di masa lalu. Namun, pikirkan tentang pengalaman pertamamu dengan apapun. Kamu juga mungkin akan membesar-besarkan pengalaman tersebut. Hari pertamamu di tempat kerja mungkin terasa sangat mengesankan, tetapi kemungkinan tidak ada hal berbeda yang terjadi pada hari itu dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Daripada memandang cinta pertamamu sebagai pasangan yang sempurna, pandanglah ia sebagai cinta pertama dalam konteks pengalaman. Kamu belajar cara mencintai seseorang dan menjalani hubungan romantis. Namun, mantan kekasihmu bukanlah satu-satunya pria atau wanita untukmu. Kamu hanya terdorong untuk membesar-besarkan kenanganmu hanya karena itu adalah pengalaman pertamamu. Gunakan tuturan positif kepada diri untuk melihat pengalaman yang ada dalam sudut pandang yang lebih baik. Cobalah katakan aku akan memanfaatkan apa yang kupelajari dari hubungan tersebut untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa mendatang. Hal terbaik akan tiba untukku. 4. Pandanglah mantan kekasihmu sebagai media untuk belajar mengenai diri sendiri. Bercerminlah kepada apa yang kamu pelajari dari hubungan. Pikirkan apa yang kamu sukai mengenai diri sendiri dalam hubungan. Apakah kamu belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri? Apakah kamu belajar untuk peduli kepada pasanganmu? Meskipun hubunganmu telah kandas, jangan memandangnya sebagai kegagalan. Sebagian besar hubungan romantis yang kamu jalani dalam hidup adalah latihan untukmu. Hargai apa yang kamu pelajari tentang diri sendiri dan kemampuanmu untuk mencintai, daripada sekadar melupakan hubungan tersebut. Metode 3. Bangkit dari hubungan. 1. Telusuri kembali tujuan-tujuan besar dalam hidup. Setelah mengalami kehilangan, kamu biasanya melupakan tujuan-tujuan besar dalam hidup. Kamu mungkin merasa bahwa kehilangan cinta pertama menandakan kegagalan untuk menemukan hubungan yang penuh cinta dalam hidup. Namun, lihatlah tujuan yang lebih besar dalam konteks hubungan. Satu hubungan yang gagal tidak lantas berarti bahwa kamu gagal mencapai tujuan-tujuanmu. Pikirkan kembali hal yang diinginkan dalam hidup. Selain mencari pasangan,
Pikirkan tentang tujuan-tujuan lain, karier atau pendidikan apa yang kamu inginkan, misalnya. Ingatlah bahwa kamu bisa berhenti mencari cinta atau menjalin hubungan untuk sejenak. Kamu tidak harus langsung berusaha mencari cinta kembali. Berikan waktu untuk memulihkan diri dan mengejar tujuan lain, kemudian cobalah membuka hati kembali setelah kamu siap. Sebuah kehilangan tidak lantas berarti bahwa kamu telah gagal. Sebenarnya, sebagian besar orang mengalami banyak kehilangan dan penolakan dalam perjuangan menuju tujuan yang lebih besar. Kamu tidak membutuhkan mantan kekasihmu untuk mencapai tujuanmu. 2. Jangan terburu-buru untuk kembali membuka hati. Banyak orang merasa bahwa hubungan atau keterlibatan dengan orang lain bisa membantu mereka melupakan cinta pertama. Meskipun hubungan baru bisa mengalihkan perhatianmu dari hubungan lama, ada kemungkinan kamu tidak bisa menjalani hubungan yang berhasil dengan cara seperti ini. Daripada langsung membuka hati, luangkan waktu untuk bercermin kepada diri sendiri dan situasi yang ada. Pikirkan apa yang kamu harapkan dari sebuah hubungan. Kenali bagaimana kebutuhanmu bisa atau tidak terpenuhi dalam hubungan sebelumnya. Dengan begini, kamu bisa mengetahui cara menemukan pasangan yang lebih cocok di masa mendatang. Banyak orang yang melompat dari satu hubungan ke hubungan lainnya dengan harapan menemukan pasangan yang tepat. Namun, jika kamu sendiri belum merasa tenang baik, kamu tidak bisa menjalani percintaan yang fungsional. Kamu perlu meratapi cinta pertamamu terlebih dahulu dan menentukan apa yang diinginkan di masa mendatang. Ketika pulih dari kandasnya hubungan, kamu mungkin akan merasa sangat rapuh secara emosional untuk sejenak. Perasaan yang kamu miliki tentang orang lain pada saat seperti ini mungkin tidak selalu rasional. Berhati-hatilah ketika mengejar perasaan seperti ini karena kamu bisa saja dilukai atau dimanfaatkan oleh seseorang yang mengetahui kerapuhan tersebut. 3. Tiru perilaku orang lain. Carilah teman, anggota keluarga, atau rekan kerja yang juga pernah mengalami putusnya hubungan, tetapi berhasil bangkit. Cobalah tiru perilaku seseorang yang tidak membutuhkan hubungan untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan. Carilah seseorang yang bisa menemukan kepuasan atau kebahagiaan sendiri. Kamu perlu bersandar kepada mereka yang tidak membutuhkan hubungan untuk merasa puas. Setelah menemukan seseorang, pikirkan bagaimana mereka menghadapi akhir dari hubungan. Carilah cara untuk tetap bersikap mandiri dan kuat pasca putusnya hubungan. Jika kamu merasa nyaman, mintalah ia menjadi mentormu. Hubungi ia untuk mendapatkan saran sesekali selama proses pemulihanmu. Namun, berhati-hatilah untuk tidak terlalu bergantung kepadanya. 4. Terimalah bahwa kamu akan merasa sedih untuk sementara waktu. Meskipun kamu ingin bangkit dari kesedihan, penting bagimu untuk menerima perasaanmu. Ambil langkah untuk merasa lebih baik, tetapi terima kesedihan sebagai bagian normal dalam proses yang dijalani. Melupakan cinta pertama memang sulit, dan meskipun kamu sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, perubahan tidak akan terjadi begitu saja. Jangan menyalahkan diri ketika kamu mengalami hari yang buruk. Hal ini wajar dan dibutuhkan waktu hingga kamu bisa bangkit dari kesedihan. Jangan panik jika kenangan tentangnya membuatmu merasa sedih. Jika kamu berusaha mati-matian untuk menghindari kesedihan, kamu hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, terima kenyataan bahwa kamu akan merasa sedih untuk sementara waktu. Menangislah jika perlu. Keluarkan kesedihan dan kegundahan agar kamu bisa bangkit. Untuk membantumu mendapatkan sudut pandang yang lebih baik, pikirkan tentang momen-momen kesedihan yang pernah kamu alami di masa lalu, dan ingatlah bahwa pada akhirnya kamu akan merasa lebih baik.
Ingatkan diri sendiri bahwa kesedihan akan berakhir, dan kamu akan mengalami hari-hari yang lebih baik seiring berjalannya waktu.